Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran nahmaduhu wa nasta'inuhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syukran para ikhwan muslimin, saudaraku yang budiman, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh semakin jauh, yang dekat semakin dekat, tapi kita tetap berusaha yang jauh kita kejar, yang dekat kita abaikan, yang kita harapkan tidak kesampaian, kita angan-angankan hancur kemudian. Semakin dikejar semakin sulit, semakin jauh, malah tambah ribet, timbul menjadi suatu masalah. Itulah urusan duniawi, urusan hak dan bukan hak, urusan iya atau tidak, urusan milik atau enggak. Itu ya urusan duniawi. Kalau seandainya semuanya diperbolehkan, digenggam, setiap angan-angan, pikiran, cita-cita bisa diwujudkan, alangkah salahkahnya manusia di muka bumi ini. Karena semua itu tidak ada nilainya, karena bukan hak kita, karena ada yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, semuanya punya Dia. Kecil maupun besar dari Dia, siapa? Allah yang Maha Kuasa. Makanya tidak semena-mena kita mencari urusan dunia, meskipun tidak ada hak. Ke timur, utara, selatan, lautan, meskipun kita tidur di sisi pantai, tidur dalam gua, kemana kita mencari urusan duniawi? Tapi kalau tidak Allah kasih, tidak akan dapat apa-apa. Ya alhamdulillah, rezeki kita yang ngatur, Allah yang ngasih, kita yang ngatur. Ada salah satu perjalanan dulu, ini masalah perjalanan di daerah Kidulan, Sancang, Pakuan, Pajajaran. Sebenarnya di Sancang, Pakuan, Pajajaran itu, kalau di Udag, Kejaran itu, untuk keduniawiahan itu sebenarnya kurang, meskipun ada tapi kurang.
kebanyakannya orang di situ kebatinan, keilmuan, ya, kenuragan di situ cepat sebenarnya. Kalau tahu yang mempunyai juru kunci atau pemegang sejarah, ya, yang aslinya di situ ada yang namanya bab ziarah. Kalau sana ziarah ya, nggak tahu kalau ada. Ditanya kalau kesini mau ngapain, mau silaturahim, ya, atau jarah biasa atau jarahnya tikah dunia, itu ditanya sebenarnya. Mau tikah dunia, tentu kalau istilahnya orang-orang yang mencari urusan dunia, dia jawab saya pengen tikah dunia. Kalau jarah biasa silaturahim aja, ya udah berangkat, gak lama biasa. Di saat itu pribadi udah mencoba ketiga kali, sampai 3 kali saya pengen tikah dunia. Kenapa? Diriku penasaran banget sama namanya tikah dunia kayak gimana. Misalnya. Tapi yang pertama gagal. Kenapa gagal? Yang dicari nggak ada. Yang kedua sama gagal. Tapi yang dicari nggak. Yang ketiga sama gagal. Kalau di sana tikah dunia itu biasa. Sebelum berangkat ke tempat ziarah, nggak tahu kita di tempat guha yang mana, petilasan yang mana, walau alam. Kita di kamar khusus itu, di kamar khusus ada tempat khusus. Di situ ditawajuhi dulu, ditawasulin dulu. Kalau istilahnya diusulkan dulu kepada wilayah kekuasaan ini. Ceritanya kita dikasih tahu kalau kita buat bojo batin, intinya kalau perempuan batin ya, kalau perempuan namanya gini, ini contohnya Sri Anu Pajajaran ujungnya. Sama saya yang pertama sama juru kunci coba ditulis namanya Pajajaran. Yang itu yang akan mendamping kamu masa itu. Kalau kita bisnis akan membantu sama kamu. Kalau usaha akan membantu sama kamu. Segala rupa akan dibantu sama dia, itu sama bojo batin kita. Iya. Saya setiap 2 kali ke situ tapi belum ketemu. Belum ketemu. Kenapa saya yang ketiga kalinya, saya masih ingat dikasih udah beberapa tahun sebenarnya. Yang terakhir ke situ sama pengen tikah dunia, dikasihlah namanya tertentu di situ, namanya Sri Anu sekian Pajajaran itu. Kalau cowok Raden sekian Pajajaran itu. Kalau yang masih tujuannya itu kalau cowok sama tikah dunia kan, cuman Raden Pajajaran ujungnya gitu. Itu akan membantu masa kehidupannya. Iya. Tapi saya itu waktu ketiga kalinya penasaran, sampai udah masuk makam di situ, bukan makam, dapat petilasan guha-guha di situ. Yang dikejar itu waktu di dalam mimpi ya, mimpinya itu tidur itu ada salah satu bangunan, bangunan kayak keraton. Keraton itu kayak banyak bagian kamar-kamar, mungkin tempat peristirahatan orang-orang gitu ya. Di situ saya di atas kamar kayak yang lagi merenung menunggu seseorang. Itu setiap aku tikah dunia gitu,
singgahnya di tempat sesuatu lagi menunggu di skala yang terakhir itu, tinggal di suatu gedung yang banyak gudang kamarnya itu. Di situ ya ada sebuah ular. Ada ular kuning, hijau, dan hitam. Dia terbang ke atas di hadapan saya. Terbang. Langsung dia berubah menjadi putri. Putri yang cantik-cantik itu. Pakai rumahnya, pakai baju kayak keraton. Saya datangi sama dia. Dia jawab duluan. Maaf, pribadi saya bukan yang dicari sama kamu, sama engkau, bukan. Lalu saya yang dicari sama saya di mana, coba tujuin? Itu sebelah sana. Itu ditunjukin sebuah kamarnya. Tetap saya cari, tapi tetap enggak ada di situ. Kenapa? Tujuan di situ kalau istilahnya itu kan ular ya. Ular di situ hitam, kuning, hijau. Yang saya cari adalah ular putih. Ya, ular putih. Kalau istilahnya kalau bangsa jin itu jin muslim itu. Yang saya cari itu bukan jin muslim yang kafir semuanya di situ. Ya, enggak ada itu. Ya kalau istilahnya di wilayah di jalur pesantren di situ enggak ada dicari, pada enggak ada itu ya. Nah, sampai sekarang yang dicari sama saya yang Bojo Batin di sana enggak ada. Meskipun dikasih tahu namanya sampai sekarang enggak ada. Kenapa? Kita kembali kepada diri kita sendiri. Meskipun saya berhasil dari situ urusannya, contohnya kita mendapatkan Bojo Batin, membantu karir kita, membantu usaha kita, membantu spiritual kita. Ya, yang saya takutkan adalah salah satu kita nanti pulang kemana, pasti ke situ. Sama aja dengan yang namanya itu pemujaan, gitu, perjanjian. Untung saya yang cari nggak dapat gitu. Takutnya terikat. Nanti kalau gimana? Kalau kejadian saya punya Bojo Batin, jangan salah. Kalau punya keturunan kita lain, salah satunya ada yang lain gitu. Pada tanda-tanda tertentu. Kenapa tuh ada bojo kita yang dirasuki sama dia? Sama halnya dengan perempuan punya suami batin itu. Jangan salah. Itu urusan duniawi. Apalagi kalau tidak masalah urusan nanti pulang kita kemana? Yang namanya pulang ke rahmatullah, ke alam kubur, ke alam akhirat nanti kita akan dipersimpangkan dulu ke alam yang tadi, perjalanan kita. Kenapa? Karena kita ada sangkut paut sama perjalanan, urusan keramaian dunia yang harus selesai dulu. Itu jangan sampai mati kita itu dihalangi, dibebani sama hal-hal yang kayak gitu, yang keramaian dunia itu. Makanya yang namanya karahmatullah meninggal yang kayak gimana, bersih meninggalnya, tidak membawa ilmu, tidak membawa salah satu keilmuan, kodam dan lain sebagainya, yang dibawa cuma tapak amal kebaikannya. Itu yang lain karahmatullah. Alhamdulillah dari skala itu pribadi sampai sekarang kalau ke situ saya mencari Bojo Batin saya, meskipun namanya rukunya tetap enggak ada. Kalau yang cowok ya banyak, teman-teman yang cowok banyak, bahkan ketawain, enggak ada ini buat kamu di sini. Ya. Kalau di luar situ, di luar
apa di luar Sancang itu alhamdulillah banyak itu, banyak banyak yang suka, yang mau ini. Seperti di di kampung pribadi saya ada sebuah gunung gede itu ya, nanti saya ceritain itu sejarah yang itu. Sampai sekarang juga ngikut, tapi dia alhamdulillah dulunya kafir, sekarang udah muslim itu, karena jalannya dia suka sama saya itu. Ada itu, nanti saya ceritain. Nah ini yang di Sancang, atau orang-orang kebanyakan yang mencari urusan dunia ke Sancang. Sebenarnya itu kalau urusan dunia dari Sancang itu nggak ada sebenarnya. Kalau buat tahta ya, buat jabatan, buat kekuatan, buat keilmuan, buat batara, di sana emang tempatnya. Kecuali kidulnya itu bukan daerah situnya ada. Itu pun juga yang dulu waktu Juru Kunci yang memegang itu udah usianya pun juga udah meninggal. Yang saya kenal dulu itu usianya itu 130 lebih, tapi sekarang udah meninggal. Yang sekarang yang jiwa penerusnya itu enggak kayak gitu, biasa-biasa aja sebenarnya. Kayaknya saya juga enggak bisa menunjukkan, alhamdulillah, takut ikut enggak dibilang ngasih suatu perjalanan enggak benar, nantinya enggak mau. Lagi pula saya udah puluhan tahun enggak ke sana, jadi lupa perjalanannya. Soalnya itu banyak sekarang juru kunci yang KW banyak misalnya sekarang, nggak seperti yang dulu cuma satu. Alhamdulillah tetap banyak kenangan masa lalu di situ, banyak tafakur sesudah dari masa lalu di situ. Ya Allah, kalau seandainya ya, makanya sekarang kepikiran, ketafakur ya, kenapa kok aku setiap kesana suka ditempatin ya, suka singgah di dalam suka singgah di dalam suatu tempat, kalau istilahnya kerajaan tapi berbentuknya kayak kayak pesantren, padahal itu bukan wilayah pesantren. Pada intinya ya kita mungkin harus belajar meniti kehidupan yang rapi, jangan sampai salah arah, salah jalan gitu. Meskipun kita dicari, semakin nggak ketemu semakin jauh gitu. Iya, bahkan orang-orang sana yang dicari oleh kamu di sini nggak ada, nggak bakalan ada. Kenapa di situ? Karena kebanyakannya itu penghuninya bukan orang-orang muslim. Banyaknya iprit semua, jin meskipun ularnya situ. Sudahnya ya kita kalau merenung ya, ngapain ya, harus kayak begitu ya. Meskipun takdir kita tidak harus begitu, pasti akan begitu, karena itu perjalanan kita, perjalanan saya. Tetap meskipun kita tidak mau, kok saya begini, tetap kita akan begitu. Itu takdir kita, perjalanan hidup kita. Baik kita syukuri, jadi ujian. Apalagi yang enggak baik, jadi pedoman, jadi kesabaran, jadi ujian situ. Karena itulah lakon kehidupan kita. Kalau tidak gitu, kita tidak akan mendapat suatu pelajaran dunia, baik pelajaran akhirat. Nangisnya di situ ya, saya sering tidur di pantai dalam guha, sering-sering. Ya, kalau urusan duniawi sebenarnya bukan di situ. Ya, kalau pengen kaya bukan di situ. Karena kalau Allah
tidak ngasih ya tidak dapat apa-apa. Kalau tidak ada bagian tidak dapat apa-apa kalau ngasih. Meskipun kita Allah ngasih dapat bagian, kita beresiko tinggi. Itulah urusan dunia. Makanya urusan dunia semakin dikejar itu ya semakin jauh. Alhamdulillah ya, banyak hikmah dan pelajaran. Kalau istilahnya kita tinggal istighfar aja, tinggal memohon minta ampunan aja. Maka kadang-kadang banyak sekarang teman-teman yang masih kesana kesini tujuannya lain, tujuannya pengen tetap sugan kebuka ilmu, sugan kebuka harta, urusan dunia. Saya suka kasihan sebenarnya, karena bukan itu, kalau digali bukan itu jalurnya. Sebenarnya ada dalam diri kita sendiri masing-masing. Intinya keistiqomahan kita yang kuat. Malahan bukan kebuka, malah ketutup. Karena yang masuk itu bukan hak yang sebenarnya. Nah, di tempat-tempat yang kayak gitu sakral, astral. Banyak-banyak yang ngeliburi, banyak-banyak yang perewangannya yang ikut. Makanya pantas pulang dari sana itu banyak yang sakit kepala, banyak yang aneh-aneh kejadiannya. Itulah karena kita awam tidak tahu yang dihadapi, karena niatnya itu. Sebab iblis dan setan di situ lebih pintar. Mereka memori kita, mereka mendengar hati kita. Maka niatnya di sana kita ya silaturahmi aja, supaya dia itu menyambut kita, menghormat kita. Itu. Hadirin saudaraku yang budiman, semoga bermanfaat. Mari kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.